para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Buddha, terimalah salam budi saya, Soti Hotu Namo Buddhaya. Saya Susan akan menemani perbincangan kita beberapa menit ke depan, dan tentu saja saya tidak sendiri. Nah, saya ditemani oleh seorang penulis buku juga sekaligus motivator, Bapak Krishna Murty. Oke, makasih sudah diundang ke Makassar, sudah diundang ke RRI. Terima kasih banyak. Kami juga berterima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber kita. Nah, episode hari ini kita adalah episode yang ketiga, masih tentang pembicaraan bagaimana membuang sampah pikiran. Kalau di episode sebelumnya kita sudah mulai tahu dulu sampah pikiran itu sebenarnya dari mana saja, dan mendeteksi sampah yang dimaksud tuh seperti apa. Sudah mulai mencoba mengolah bagaimana mengatasi sampah yang ada di dalam kepala. Hari ini kita akan berbincang lebih jauh lagi sama Pak Krishna, bagaimana kalau udah sampah pikiran ini nggak diatasi di kepala, apakah pengaruhnya akan turun ke badan atau bagaimana, Pak? Oke, kita langsung masuk aja khususnya sampah pandemi. masih kita belum bisa jauh dari pandemi nih ya, Pak ya. Masih ngobrolin ini, kita masih efek dari pandemi, benar. Banget. Sampah pandemi sudah selesai, ya. Sudah masuk endemi, pasca pandemi. Tetapi sampah yang ditinggalkan, wah, sampah plastik. Iya. Karena free ongkir. Betul. Menumpuk. Belum sampah masker. Belum. Sampah masker gitu ya. Aduh. Tapi ada lagi sampah di pikiran. WA yang dikirimkan sudah dihapus, di handphone sudah nggak ada. Tapi masih ada. Masih tersimpan di memori. Masih tersimpan di pikiran kita. Sehingga membentuk perilaku negatif. Membentuk perilaku yang kontraproduktif sehari-hari. Relasi suami istri, relasi dengan anak, relasi dengan sosial, perilaku kita di jalanan. Makin tidak sabar. Saya juga mengalami selalu di Makassar ini, kalau telat dikit diklaksonin orang. Saya lari pagi mulai lebih takut, hati-hati, mobil jalannya cepat sekali. Tingkat stres orang makin tinggi. Mau nyebrang aja susah banget di Makassar ya, di Losaris itu. Nah, setelah lewat ya oke, agak kosong. Mau lari pinggir jalan pun agak takut sedikit gitu ya. Artinya ada dampak ke perilaku sehari-hari bila tidak kita sadari. Pertama ya oke, ada di sesi sebelumnya di pikiran, di kepala dulu. Mengenalinya gampang, kayak kita kalau beli plester, tempel di sini, tempel di dahi, di pelipis, di leher belakang. Tapi ada yang lebih dari itu, Susan. Apa itu, Pak? Nah, apa yang kamu lihat misalnya orang kalau sudah mengeluh, dia cerita masalah keuangan, keluarga, dia biasanya ada di mana kalau kamu lihat? Kadang-kadang dia bilang apa? Nafas. Oke, ya. Betul. Orang kalau senang kan nafas nggak kayak gitu? Iya. Makin susah, nafasnya makin berat ya. Seberat permasalahan yang semakin susah. Nah, seberat permasalahannya. Aduh, gitu kan? Iya. Nafasnya berat, pendek. Itu apa? Pengaruh dari kemumetan pikiran. Tahapan selanjutnya, ya bayangin terus numpuk. Kejadian ketakutannya sekali, tapi dia ulang-ulangi, dia kirim beritanya, dia forward, numpuk. Tidak dia buang, ya sampah ya bau, sampah akan aktif. Ya, sampah namanya juga sampah pikiran. Pikiran pusingnya tidak bisa diatasi sama dia. Mungkin dia makan obat pusing. Dia bukan berlatih. Bukannya berlatih diri, dia berlatih meditasi, perbanyak meditasi, dia tidak menyetop informasi sampah tadi. Akhirnya dia lari ke yang lain. Dari ide, di forward, berita, dia baca, jadi nafas.
mengganggu oksigen masuk ke otak, Iya. pening. Iya. Bukannya diatasin lagi, kasih oksigen lebih banyak, meditasi lebih banyak, ya malah mau kena pusing ya malah makan yang lebih banyak. Betul. Tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan sumber masalahnya. Nah, jadi bagaimana caranya kita menyelesaikan persoalan itu? Nah, itu nanti yang ada lagi membuang sumbernya. Tapi yang menarik Susan, nafas yang melambat ini, yang berat ini, Iya. ada pengaruhnya di paru-paru dan jantungnya. Dari mana sumbernya? Pencernaan. Iya. Pencernaan mulai banyak GERD. GERD itu apa ya? Penyakit yang ini ya. Asam lambung. Asam lambung. Sehingga makan lebih cepat. Karena dia butuh berkeringat, dia tidak olahraga. Iya. Dia perlu bantuan cabai yang pedas. Walaupun saya di Makassar lihat sambal yang kuning itu, saya mau bawa pulang. Karena pedas sekali gitu ya. Sambal yang pedas, berkeringat kan? Iya, betul. Tetapi sekali lagi, yang Susan katakan, tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Nah, tadi kita episode sebelumnya di kepala. Iya, pengaruhnya Sekarang sebelumnya di kepala badan. turun ke badan kalau kita nggak atasi. Kalau kita nggak atasi, ada di mana pencernaan, Iya, nafas. iya, Bila didiamkan, kita sebut berat tadi, dia memberat secara psikis. Lebih berat lagi secara psikis. Lama-lama tulang punggungnya membungkuk. karena beban masalah. Iya. Begitu ya, secara Lucu. Psikis. Iya, iya, benar-benar. Pundaknya turun. Ada nggak peluang mengobatinya? Ada. Kenali dulu bila pendengar kita, sahabat-sahabat yang ada gitu ya. Oh, kamu lihat, kok tulang punggungnya mulai melengkung ya? Iya. Tidak lagi S, mestinya S dia. Iya, Harusnya bentuk seperti S, spine gitu ya. Spine kita bentuk S, dia mulai membungkuk. Beban psikis tadi menjadi fisik. betul, Pak. Secara nggak sengaja ketika beban di kepala sudah turun ke perut, makin berat, makin turun badannya ternyata ya. Iya. Secara nggak sadar kita melakukannya dengan alami karena mungkin nafasnya pengaruh. Ya. Oh, seperti itu. Makanya Oke. teman-teman saya bilang, saya jualan apa ya? Yang makanan apa yang paling apapun yang kamu jual, kata kuncinya dua, harus ada manis, ada pedas. Iya. Karena kalau orang sudah stres dia mau manis, Oh gitu, oke. mau manis. Bunyi, ya menghasilkan bunyi kriuk-kriuk itu bunyi. Jadi Makanya orang makan gorengan, banyak orang senengnya makan gorengan ya. Makin stres makan Bunyi. gorengan, makin asik gitu. Ya, ya, bunyi. oke. Lalu apa yang paling laku nantinya? Pedas, berkeringat orang. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Oke, jadi harusnya Nah, dia berlatih. Jadi sahabat pendengar kita yang sedang mendengarkan ide ini, ya, latih olah nafas, tetapi lebih berat dibandingkan penjelasan yang sebelumnya. Seperti apa ya, gerakan tai chi ya, perlu ada di sebuah ruangan yang ini kalau sudah ini ya, ya, sudah daerah perut nih, sudah daerah badan nih. Anda perlu memahami sedikit teknik yoga seperti yang yang kami pelajari di Ubud Bali. Iya. Oh ya, Om Swastiastu, kena ilmu ini dari Bali. Salam dari Bali gitu ya. Lihat aja di YouTube. oke. Pertama olah, kalau memungkinkan ada besi atau kayu yang bisa dipegang di atas Iya. kepala kita, pegang, angkat, tarik. Badannya pull up namanya. Pull Iya. up, tarik, turun, tarik. Hitunglah 10 kali, kalau bisa 10 kali. Kalau enggak, bertahan aja dulu. Supaya spine, tulang punggung ini kembali. Ketarik gitu ya, Iya. maksudnya. Oh, oke. Ketarik, kayak ditarik itu. Latihan angkat badan sendiri, bukan angkat beban, Ya, angkat badan sendiri. Kami melatih anak-anak kami untuk waktu di pandemi karena banyak sekolah online, tarik, ya. angkat-angkat supaya tulang punggungnya kembali seperti semula. Pada saat melakukan itu apakah ada teknik pernafasannya juga? Boleh tarik,
tahan nafas, buang, tarik, tahan nafas, buang. Yang sederhana aja. Oke. Tapi tujuannya narik badannya dulu yang penting. Iya. Pak, saya nggak punya, Pak. Tiang. Apa namanya, kalau dulu kan kita di pintu kan ada kayu yang Iya, betul. selipannya itu kita bisa pegang. Iya. Oke, kalau kami di rumah kami pasang, kami buat sendiri. Oh, nggak punya ya sudah. Ini pose kobra. Oh, oke. Tinggal lihat YouTube. Iya, iya. Posisi telungkup, Iya. lalu nanti kedua tangan dorong. Dorong, iya. Terus kepala kita ngadep ke langit. Nanti pelan-pelan ngadep ke langit. Iya. Ya sudah, bertahan di posisi ini selama yang bisa ditahan. 1 menit, 2 menit, 3 menit, balik lagi. Ya, memang nggak enak, sakit, tapi bertahan. Nanti tangannya geser lebih mendekat ke perut, sehingga daya naiknya lebih tinggi lagi. Nah, karena sudah keburu mengganggu fisik di tulang punggung. belakang, ya. Betul. Nafasnya ya dorong, ya pas turun buang nafas. Kayak kita push up tapi gaya kobra. Iya, iya. Nah, itu sudah diteliti. Itu bukan punya saya, itu sudah diteliti. Lalu kami mulai melatih diri. Oh iya ya. Oh iya ya. Ada lagi ide-ide lain ya dari guru yoga yang kami temui di Bali. Posisi tiduran, lalu pinggangnya diganjel 3 bantal. Diganjel, kepalanya ada di lantai, jadi posisi terlentang, pinggangnya diganjel. Sekarang ada tuh di penjualan online seperti setengah gunung. Gundukan gitu ya. Gundukan ya. Nah, tahan, biarin aja. Ini namanya yin yoga. Yin yoga itu biarkan, ya Pak boleh nggak sambil buka WA? Udahlah, kadang-kadang masih awal. Paling bagus tanpa buka WA. Dia merasakan sakit. Guru saya Ketut Arsana ngajarkan ini kalimatnya. Kita mencari sakit, tapi bukan mencari penyakit. Tapi memang sakit, Pak, pada saat kita melakukan Yes. itu ya. Wow. Nah, terus Pendek-pendek dulu lah 1 bantal. Makin bagus 2 bantal. Supaya kembali ke S tadi. Bentuk S tadi. Nah, tahap berikutnya, lihat aja YouTube yang pose-pose yoga yang stretching gitu ya. Nanti pelan-pelan ada yang pigeon pose, silahkan berlatih pelan-pelan. Saya kebetulan berlatih yoga kundalini dengan Master Ketut Arsana, sangat membantu. Nanti latihan nafas pranayama. Pranayama, nafas. Ini kok perutnya sudah nggak enak ya? Nafasnya nafas perut. ya. Tarik nafas, perutnya kembung. Ya. Buang nafas, perutnya kempes, dikempiskan. Di-squeeze pantatnya. Latihan supaya perutnya kecil. Betul. Sisa Lebih makanan. berotot. Oke. Itu contoh yang sederhana, Susan. Oke, kalau itu kan apakah pada saat sebelum kita melatih pernafasan itu, sebelum kita melatih posisi-posisi yoga itu, perlu kita pikiran kan ini pikiran nih tadi kan ya. Apakah kita perlu mengenali dulu, mencerna dan menyelesaikan, baru kita melakukan itu atau nggak ada hubungan dengan itu? Dia ada hubungannya karena sudah menjadi penyakit, menjadi sakit gitu dia jadi sakit. Nah, para yogi ini ngajarin kami waktu itu adalah oke, sakitnya dulu dibereskan. Susah sekali mengajak orang berlatih meditasi bila dia sudah keburu sakit. Nah, caranya apa? Ya disakitin lagi. Disakitin lagi. Yang Susan bilang, kalau diganjel lu sakit loh Pak. Iya. Iya. Nah, sakit ini menjadi bagian proses meditasi dia. Jadi dia tarik nafas, buang nafas. Misalnya dia ganjel 2 bantal di punggung ini ya. Iya. Wah, sakitnya minta ampun. Tapi sakit dia nikmati, sakitnya terima, sakit hilang. Sakitnya akan hilang. Postur tubuhnya akan berubah. Oke. Nah, ini kita belum ngomong gerakan yoganya, tinggal lihat di YouTube aja. Iya. Karena sudah keburu sakit dia. Oke, jadi yang harus diatasi sakitnya dulu sebelum membersihkan pikirannya gitu maksudnya. Iya.
bereskan dulu. Dan berita baiknya dalam beberapa teknik yoga, latihan yoga yang kami lakukan, dibereskan tubuhnya, masukkan value-value yang benar, dia bisa membantu membereskan sampah pikiran itu. Itu apakah akan otomatis terjadi seperti itu? Iya, tubuh ini punya kecerdasannya sendiri. Oh, oke. Tubuh ini cerdas sekali dia. Jadi dia ada kaitannya nih. Nah, kalau kita tidak bisa bereskan dengan teknik meditasi, kita bereskan dengan teknik yoga, dengan pose tertentu kayak tadi, sakit. Begitu tulang kita sakit, daerah yang sakit, perhatian kita ke titik yang sakit. Iya. Betul. Pikiran ke titik sakit, ya udah tarik nafas, terima aja sakitnya, terima pelan-pelan, mempengaruhi yang ada di pikiran. Berita baiknya di situ. Oh, oke. Tapi perlu latihan. Jadi kalau semacam ini kan bukan hanya mungkin sampah pikiran yang pasif, tapi mungkin aja juga sampah pikiran yang akhirnya terus berpengaruh pada lingkungan kita, misalnya di dalam keluarga gitu. Betul. Makanya kenapa mungkin tahu-tahu juga kita tiba-tiba banyak mendengar berita-berita banyak orang bercerai, banyak orang meningkat tinggi perceraian. Iya, lalu apakah ada pengaruh bagaimana cara kita mengatasinya, bagaimana menghubungkannya sehingga maksud saya setelah pandemi ini persoalan selesai dalam arti bukan hanya persoalan sakitnya kita, tetapi juga persoalan dengan lingkungan kita, Pak. Psikis kita. Jadi mau telur atau ayamnya dulu nih, gitu kan kira-kira kan? Yang mana nih? Guru saya bilang gini, seperti ini. Bila keduanya sedang low bed, kalau handphone kita sebut low bed, iya, bukan waktu yang terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka. Persoalan yang sederhana menjadi besar karena low bed. Iya. Persoalan sederhana jadi kecil karena dia lagi penuh handphonenya. Saya ingat sekali nasihat ini, ada namanya losing state, keadaan kalah, winning state. Jadi lebih baik memperbaiki orang ini ke titik positif dulu, dari negatif pindah ke positif, dari losing state pindah ke winning state, baru ngomong masalahnya. Oke. Tetapi uniknya pada saat dia di winning state, dia lihat masalah yang kecil, udah dia bilang, menjadi masalah. Iya. Jadi bukan membereskan soal dia mau bercerai segala macam. Dari low bed, isi dulu handphonenya. Ajak dia berlatih. Kamu mesti ganjel dulu pinggang kamu supaya kembali lurus. Bagaimana kamu pikiran normal dengan tubuh yang tidak normal gitu kan? Iya. Setelah dia sehat, pikirannya normal, dia bilang apa? Iya ya, saya yang salah, bukan istri saya. Selesai. Istrinya pun bilang, istrinya, iya saya ikut salah ya, bukan suami yang salah. Kan jadi indah dia. Karena kita bicara dengan orang yang pikirannya sehat. Iya. Pikiran sakit, mau diapain pun sakit. Artinya tapi harus take time ya, ada waktu. Iya, karena sampah ini pun masuknya ngasih waktu 2 tahun. Iya. Sampai masuknya, mereka biarkan dirinya diisi sampah selama 2 tahun ya sorry ya, bereskan. Ya, namun latihan membereskannya nggak lama. Berapa lama biasanya Pak Krisna baru kita bisa merasakan ada efeknya? Kalau teknik ada yang kami temukan di gelombang theta ini, iya, 3-4 hari latihan bangun pagi senyum sudah sangat berefek. Kalau yoga tidak perlu waktu khusus lah, kalau mungkin mereka sibuk. Oke, malam sebelum tidur dia ganjel, diam dulu 3 menit. 3 menit itu tidak lama. Iya. Nanti ada efeknya nggak? Ada, lebih fresh gitu ya. Bangun pagi dia kobra dulu lah, pose kobra, diem ya. Lihat aja yang di YouTube ada 5-minute workout in the morning misalnya, tonton aja. Cuman gerakan yang sama berulang-ulang. Nah, cara yang sederhana ini tidak terlalu sulit dilakukan, hanya butuh komitmen. Betul. Maksudnya harus rutin kita lakukan. Iya. Punya komitmen dulu, lalu persisten dilakukan. Seminggu bisa menjadi kelamaan untuk ini, perubahan itu. Metode ini kan sudah ditemukan ratusan tahun yang lalu. Bisa berdampak 3 hari? Iya jawabannya. Oke. Iya, begitu
mulai sakit, latihan lagi, mulai sakit, berkurang sakitnya. Ini kan simbol sakit yang ada di fisik ini kan simbol dari sakit pikiran ya. Yang dia sembuh, sakit badannya sembuh, sakit pikirannya ikut sembuh. Pak, pada saat kita melakukan gerakan itu, misalnya sakit nih, atau mungkin kita tahan nih 3 menit misalnya gitu. Apa yang Pak mestinya ada dalam alam pikiran kita? Apa dikosongin aja atau terus kemudian biasanya kan yang lewat adalah apa nih yang harus saya kerjakan habis ini? Kalau kita dalam posisi yang ini kan yin yoga, teman saya yang berjasa ini namanya Eli Susanti, ya Eli Susanti. Misalnya Susan ganjel 2 bantal, Iya. sakit, Iya. kita sulit berpikir yang lain. Pikiran kita pun fokusnya ke sakit ini, aduh sakit ini, aduh, iya. Pada saat dia berdialog nanti, pada saat adalah gue terima sakitnya, oke gue nikmati sakitnya, susah kita mikirin yang lain. Oke. Terima Di sakitnya. awal, Ternyata pikiran kita jadi berdialog kan. Oke lah. Pada saat dia bilang, ya sakit ini saya terima deh. Pada saat berarti ada kaitannya, hebatnya pikiran ini, dia bisa mengaitkan dengan sumber penyakit itu. Ya. Oh dia terima sakit ini. Berarti sumbernya pun dia terima kan. Dia terima, lalu dia nafas, paling nafas pelan-pelan, Susan. Nafas, 3 menit, lanjut asik, 5 menit, beres. Saya juga tidak pernah menyangka ada ilmu yoga healing ini kalau tidak di pandemi. Saya bilang, oh ya berguna sekali buat orang banyak. Karena sudah terutama yang sakit fisik. Contoh di Ubud, guru saya ada pasien yang lainnya, ya kalau saya kami para muridnya. Dia sering mengenalkan saya ke murid-murid yang lain. Ini nih Krishnamurti nih, rajin berlatih. Ada lagi yang lain, kalau datang berobat, dia seneng, dia oke aja untuk mengobati orang ini. Tapi dia selalu bilang, rajin berlatih. Kamu tidak perlu berobat dengan saya. Ya. Oke. Apakah yang Bapak Krishna rasakan ketika perubahan yang benar-benar dirasakan ketika melakukan latihan ini, Pak? Apakah setelah itu terus seharian kita menjalani hari ini menjadi lebih positif, menjadi terasa lebih sehat, atau gimana? Yang pasti itu lebih positif, lebih produktif, hidup jadi banyak senyum, hidup jadi banyak tawa. Orang kalau tanya saya pun, umur ini berapa Pak? Masuk ke 60, saya ingin cepat tua. Kenapa? Jadi kalau terlihat muda, umurnya tua, kan nyenengin itu. Selalu dibilang awet muda ya, gitu ya. Ya betul. Daripada udah masih muda terus dibilang, aduh, kayaknya mukanya tua gitu ya. Kalau ada teman-teman saya yang stem cell, mukanya muda, tapi isi pikirannya masih negatif. Saya bilang, gila lu sengsara banget hidup kayak gini ya. Dan yang paling penting Susan, produktif. Oke. Nulis buku di umur saya mendekati 60, mulai masuk buku ke-16. Nah, menulis buku ini juga sebenarnya salah satu hal yang ingin saya tanyakan dengan itu. Kaitannya adalah hal ini harus dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus gitu, berlatih secara terus-menerus. Yes. Nah, kekurangan orang sekarang kan pengennya semuanya instan, pengen cepet selesai. Nah, apa tipsnya Pak Krishna kira-kira untuk kita bisa konsisten terus-menerus melakukan hal baik ini? Oke, kata kuncinya lakukan yang kamu sukai, kamu cintai. I do what I love. I love what I do. Saya sudah 20 tahun jadi motivator. Karena I do what I love and I love what I do. Yes. Sudah. Kalau saya mencintainya, nggak ada kewajiban lagi, nggak ada beban lagi. Saya senang melakukannya. Akhirnya itu yang membuat kita terdorong untuk terus pingin melakukan. Gitu, iya, ingin berbagi. Jaga tetap sehat supaya makin banyak waktu untuk berbagi ke orang lain. Ke Makassar lagi, gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kita ketemu juga nih, ketemu sandungan gitu yang membuat kita berpikir bener nggak ya ini udah yang saya cintai apa enggak nih gitu. Itu berproses sampai ketemu, iya ini dia nih. Saya melakukannya karena saya menyukainya, menyenanginya.
Artinya apa? Dibayar, tidak dibayar, tidak lagi penting buat saya. Dan sejak awal sudah dari situ. Ya. I love what I do. 10.000 jam pertama public speaking saya di publik perlu waktu 12 tahun. Nah, dalam 12 tahun itu mau dibayar, uang kecil, uang besar, hanya angka. Betul sekali Pak Kresna. 20 Sangat tahun inspiratif. loh, 20 tahun. Nunggui 20 tahun itu ya. Oke, jadi kuncinya adalah bagaimana mencintai apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita cintai. Oke, terima kasih Pak Kresna sudah bersedia berbincang-bincang dengan para pendengar RRI, khususnya umat Buddhis. Demikianlah untuk episode hari ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya masih dalam bincang membuang sampah pikiran. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.